Oke, selamat datang di video saya kali ini. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mandiri kami pada mata kuliah pemrograman Java yang beranggota saya sendiri, Hendy Richardo dengan PM 1702 164, dan yang kedua ada Andriano 1702 178, dan yang ketiga ada Heman Hotua Gultom 1702 166. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada dosen kami, Pak Sasa Ani Anormo, yang telah memberi kami kesempatan untuk mengerjakan tugas mandiri kami yang bertema tentang apotek. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke aplikasinya saja. Nah, di sini kami membuatnya itu bisa terkonek ke database pada localhost ya. Nah, di database localhost ini sudah saya buat, yaitu ada kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Di sini sebelumnya saya sudah menginput ya, dengan kode obat 111, nama obat Panadol, dan ID kategorinya 1A, dan kode satuannya 1PEX 001. Nah, di sini kita pertama kenal ke desainnya ya. Desainnya ada pertama-tama nama apotek kami, yaitu Apotek Sempurna Mandiri, Jalan Ruko, Muka Kuning Paradis, Blok A nomor 5 sampai 6. Nah, di sini ada terdapat beberapa kolom ya. Kolom untuk pengisian, yang itu ada yang pertama kode obat, dan yang kedua ada nama obat, dan yang ketiga ada ID kategori, dan yang keempat ada kode satuannya. Nah, di sini terdapat ada beberapa option ya untuk button, yaitu ada untuk penambahan, pengeditan, dan penghapusan. Dimana di sini jika kita mengisi kode obatnya, nama obatnya, ID kategorinya, dan kode satuannya, jika kita mengetik tambah, dia otomatis akan masuk dalam tabel ini. Nah, di sini di tabel ini kita juga bisa mengedit data yang telah kita input, ataupun kita dapat menghapus data yang telah kita input juga. Dan langsung saja kita ke source kodenya. Nah, di sini terdapat beberapa fungsi ya. Fungsinya yaitu yang pertama ada connection, yang ada driver manager yang digunakan, dan ada result set, SQL expressions, dan yang ada statement dan until logging level, dan ada option pen, dan ada default table model. Nah, di bawahnya ini adalah shortcut untuk membuat tabelnya, dimana tabelnya itu ada terdapat kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan pada tabel ini nanti jika kita sudah menjalankan programnya. Dan di sini juga ada terdapat option untuk penghapusan ya. Option hapus yaitu dengan koneksi ke localhostnya, yaitu menggunakan connection cn driver manager get connection. Nah, dan ini adalah lokasi localhost di mana yang telah kita buat. Dan di sini kalau penghapusannya ini adalah dia langsung dari kode obatnya terhapus, dan otomatis semuanya akan terhapus oleh button hapus tersebut. Nah, dan di bawahnya juga ada sama, tapi ini adalah option untuk menambahkan data ke dalam tabel atau ke localhostnya yang dapat terkonek, yaitu dengan menggunakan connection sama dengan seperti yang di atas ini. Dan di sini untuk menambahkannya itu seperti yang tadi kita sebut, pada kolom ini terdapat variabel yang berupa kode obat, nama obat, ID kategori, dan kode satuan. Dan untuk penginputannya itu nanti masuk ke dalam tabel. Dan jika di sini juga terdapat option pen atau message dialog yang berfungsi sebagai jika kita belum memenuhi tabel kolom-kolom yang kita isi belum memenuhi persyaratan atau masih belum lengkap, atau ada yang salah dalam penginputan, maka dia akan keluar data yang belum diisi. Itu adalah sebuah peringatan atau pemberitahuan. Dan di sini kita langsung ke button edit ya. Di sini ada edit sama untuk langsung ke connect ke dalam localhostnya menggunakan connection CN di sini. Dan di sini juga terdapat ya, jika kita ingin mengedit juga harus menggunakan nama obatnya, bisa kita edit, ID kategori kita bisa edit, dan kode satuan dan kode obat. Nah, dan di sini sama ya seperti yang sebelumnya. Dan di sini juga ada
tabel mouse yang berfungsi sebagai pengeklikan. Nah, jika kita tidak menggunakan tabel mouse itu, maka untuk pemilihan data yang telah kita input nanti akan berantakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita ingin edit atau apa yang kita ingin hapus. Dan karena itu kita harus menggunakan tabel mouse ini untuk dapat kita mengeklik salah satu data yang kita hapus, dan kita dapat hapus dengan mana data yang akan kita hapus. Jika tidak menggunakan tabel mouse ini, maka untuk pemilihan datanya itu nanti akan berantakan atau asal-asalan. Dan di sini adalah private JavaFX ini adalah otomatis ya. Jika kita ada tabel-tabel atau button-button yang kita gunakan, nanti dia akan otomatis masuk ke sini. Nah, seperti itu saja kira-kira. Dan di sini saya akan coba menjalankan programnya ya. Pertama-tama kita akan run file. Nah, contohnya saya akan memasukkan kode OWASP-nya yaitu 111/2, dimana kode OWASP ini adalah kode OWASP dari, contohnya kita buat vitamin D. Vitamin D dengan ID kategorinya V11 dan kode satuannya adalah 1PEX. Dan jika kita klik tambah, sebentar ya, vitamin. Nah, mungkin karena sebelumnya saya sudah ada kode obat yang sama, jadi mungkin tidak bisa karena ada bentrok. Nah, jadi di sini jika kita ingin edit, bisa kita edit juga, yaitu misalnya kita ingin mengedit ID kategorinya pada yang kode obat yang 111/22, yaitu jika kita menambah satu lagi, maka kita bisa edit, otomatis dia akan bertambah satunya. Nah, akan menjadi 4. Dan jika kita ingin menghapus salah satu data, kita bisa hapus. Sebelum hapus, kita akan melihat apakah memang benar-benar sudah terkonek ke database localhost-nya. Nah, ini sudah terkonek ya. Data yang telah tadi kita buat sudah terkonek ke localhost yang telah kita buat ini. Dan jika kita ingin menghapusnya, maka akan hilang. Dan jika kita setelah menghapus pada NetBeans-nya sana, maka otomatis di sini juga akan hilang atau terhapus. Nah, hilang. Oke. Dan kira-kira seperti itulah data dari apotek kami, data penginputan obat-obatnya. Jika kita ingin menginput lebih juga bisa. Dan menurut saya itu sudah terkonek ya. Dan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.